Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Atas izin Allah kita bertemu kembali dalam pembelajaran kita tentang pendidikan agama Islam kelas 1 bab 7. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada bab ke-7 ini kita akan membahas tentang adab belajar. Kita sudah mengetahui bahwasanya menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi seorang muslim. Seperti yang dikatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu adalah suatu kewajiban bagi seorang muslim. Dari sejak kecil hingga akhir hayat. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Untuk apa ilmu ini? Untuk bekal kita dalam menjalani kehidupan di dunia. Tentunya dengan ilmu kita akan bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ilmu pun akan sangat bermanfaat untuk kita dan orang lain. Oleh sebab itu, kita diwajibkan untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Baiklah, pada kali ini kita akan membahas tentang adab belajar. Belajar pun ada etikanya, ada adabnya, ada peraturannya, apa yang harus kita perhatikan. Baik anak-anakku, adab belajar. Sebagai anak muslim, kita harus beradab islami sesuai perintah Allah kepada kita. Sesuai contoh dari Nabi Muhammad, adab artinya berlaku sopan dan beretika. Belajar adalah proses mencari ilmu dan belajar artinya etika mencari ilmu. Sebagai seorang muslim, kita harus memiliki akhlak yang baik. Seperti yang dicontohkan oleh Rasul, bagaimana kita dalam belajar, bagaimana kita dalam berinteraksi atau bergaul dengan orang lain, dengan masyarakat, dengan keluarga. Sebagaimana sabda Rasul, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Hal ini menjadi sangat penting untuk kita perhatikan, bahwasanya kita harus selalu menjaga etika dimanapun kita berada. Baik dalam belajar, baik di sedang berkumpul dengan keluarga, baik di kelas, baik dimanapun itu, kita harus senantiasa menjaga etika yang baik atau adab yang baik. Termasuk ketika belajar, ada etikanya, ada akhlaknya, ada peraturannya yang harus kita perhatikan. Hai, kita lihat, ada belajar di sekolah. Apa yang harus kita perhatikan, apa yang harus kita ingat ketika belajar di sekolah? Kita lihat, yang pertama menjawab salam dari guru. Ketika guru masuk mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentu kita sebagai seorang murid harus menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun kita berada, ketika ada yang mengucapkan salam, kita wajib menjawabnya. Dan kita pun ketika mau masuk kelas, misalnya baru datang masuk kelas langsung bilang Assalamualaikum. Atau kita baru sampai ke rumah, pulang dari sekolah, bilang Assalamualaikum. Nah, ketika ada yang mengucapkan salam, kita wajib menjawabnya. Jawablah dengan jawaban yang sama atau dengan perkataan yang sama atau dilebihkan. Ketika ada orang bilang Assalamualaikum, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi. Atau lebih lengkap Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu lebih baik. Ya. Jadi ingat, ketika ada yang mengucapkan salam, siapapun yang mengucapkan salam, kita harus menjawabnya. Oke. Waalaikumsalam. Baik, yang kedua, membaca basmalah dan doa belajar. Sebelum belajar minimal kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita baca doa. Kita baca doa yang diajarkan di sekolah, bagaimana kita sebelum belajar. Misal Rabbi zidni ilman atau yang lainnya. Ya, kita membaca basmalah. Kita dianjurkan melakukan sesuatu, melakukan suatu pekerjaan, apapun itu pekerjaannya, kita dianjurkan untuk memulainya dengan membaca basmalah. Dengan nama Allah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, agar apa yang kita kerjakan dimudahkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalian mau makan, baca basmalah. Kalian mau minum, baca basmalah. Kalian mau berangkat ke sekolah, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian baca doa safar atau doa bepergian. Kita mau mandi dulu, dalam hati kita baca Bismillah. Semuanya, jika pekerjaan kita mulai dengan membaca basmalah, insya Allah pekerjaan itu menjadi baik, mendapatkan nilai pahalanya. Jadi jangan lupa ketika kita mau belajar, dimanapun kita belajarnya, ketika kita mau melakukan pekerjaan apapun pekerjaannya, kita baca dengan basmalah agar pekerjaan kita dimudahkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, nomor 3, tangan diletakkan di atas meja. Nah, di atas meja, bersedekap di atas meja. Ya, ketika di kelas, tangan diletakkan di atas meja. Ini tanda kesiapan kita dalam belajar. Kemudian tidak bercanda dan mengobrol. Ini harus diperhatikan. Tidak boleh bercanda atau mengobrol dalam belajar, apalagi ketika guru sedang menerangkan. Nggak boleh kita bercanda, nggak boleh kita ngobrol. Stop dulu. Ada waktunya kapan kita ngobrol, ada waktunya kapan kita bercanda. Ketika belajar, tidak boleh bercanda dan tidak boleh ngobrol. Guru sedang menerangkan di depan banyak hal, kamu bercanda, ini tidak boleh. Ketika guru menerangkan pelajaran, kita harus memperhatikan dengan serius. Tidak boleh ngobrol, tidak boleh bercanda. Kita perhatikan setiap apa yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru. Kemudian yang kelima, memperhatikan yang disampaikan guru. Nah, ini sangat penting. Kita perhatikan yang disampaikan guru. Jangan sampai kita tertinggal penjelasan guru. Kita perhatikan agar kita lebih memahami, agar kita tahu apa yang harus kita pelajari, apa yang harus kita pahami. Baik. Selanjutnya, 6, tidak mengantuk dan tidak tidur. Diusahakan tidak ngantuk, tidak tidur. Oleh sebab itu kita harus istirahat yang cukup. Malam itu jam 9, tutup semuanya, tidur. Jam 9 malam itu waktunya tidur. Bangun jam 4 pagi atau jam setengah 5, insya Allah ini akan lebih segar badan. Diusahakan di kelas itu jangan tidur. Ketika guru menjelaskan, kalau ngantuk bilang, mohon maaf Bapak Ibu guru, saya ngantuk, saya boleh minum nggak? Atau saya boleh ambil air wudhu nggak biar saya seger? Seperti itu. Ambil air wudhu biar seger lagi, biar kita bisa belajar lagi, biar kita bisa memperhatikan guru lagi. Nomor 7, mengerjakan tugas dengan baik. Nah, ini nih. Ketika diberi tugas oleh Bapak Ibu guru, kita kerjakan dengan baik, kita kerjakan dengan senang hati, kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab. 8, tidak menyontek saat ujian. Nah, ini penting, tidak boleh nyontek saat ujian. Harus percaya diri dengan kemampuan sendiri. Oh, saya bisa, saya nggak perlu nyontek. Saya bisa, saya tidak perlu mencontek. Harus percaya diri. Tidak boleh nyontek dalam ujian. Kalau kita nyontek dalam ujian, kita rugi sendiri. Kita nggak bisa apa-apa sebetulnya. Meskipun nilai kita bagus, tapi hasil nyontek sebetulnya kita tidak bisa apa-apa. Karena itu hasil contekan. Oleh sebab itu, jangan mencontek saat ujian. Apalagi nih, saat ini sedang belajar online, ujiannya pun online. Ini kejujuran ini sangat penting. Jangan mentang-mentang belajar ujiannya di rumah melalui laptop atau melalui HP, kita seenaknya buka buku, tidak boleh. Ya, itu tidak boleh. Kita harus jujur.
Jujur, saya mengerjakan soal ini tidak membuka buku atau tidak mencontek ke dalam buku. Oke. Selanjutnya, masih ada belajar di sekolah. Nah, yang ke-8, tidak makan dan minum di dalam kelas. Nah, ini yang penting. Ketika guru menjelaskan, jangan sampai kita sambil makan, tidak boleh. Kalau saat nonton film di bioskop mungkin sambil makan dan minum, ya asik. Tapi kalau sedang belajar tidak boleh. Ya. Kalau sedang belajar tidak boleh makan dan minum. Apalagi guru sedang menjelaskan. Kita tidak boleh makan dan minum. Kemudian merapikan peralatan belajar. Kita rapikan peralatan belajar, kita rapikan buku tulis kita di atas meja, kita rapikan pensil kita rapikan tas kita, semua kita rapikan agar kita belajarnya nyaman. Nah, kemudian 10, membersihkan ruang kelas. Membersihkan ruang kelas yang piket, menjaga kebersihan kelas juga sangat penting biar belajarnya nyaman. Kita jaga kebersihan kelas, jangan sampai membuang sampah sembarangan. Itu tidak boleh. Kita jaga kelas kita kebersihannya, kita jaga kenyamanannya biar kita belajar juga enak. Kemudian yang 11, berdoa sesudah belajar. Nah, tadi berdoa sebelum belajar dan berdoa sesudah belajar. Ada doanya yang sudah diajarkan oleh Bapak Ibu guru, kalian baca atau minimal membaca alhamdulillahirabbil alamin. Dimulai dengan membaca basmalah, diakhiri dengan membaca hamdalah. Ini sangat baik. Ya, etika dalam belajar. Kemudian kita lanjutkan. Ada belajar di rumah. Nah, belajar di rumah sangat penting untuk mengulang pelajaran di sekolah. Juga mengerjakan tugas dari sekolah agar kamu lebih memahami pelajaran dan agar kamu tidak mudah lupa dengan pelajaran yang sudah dipelajari. Di kelas kita belajar, di rumah kita ulangi pelajaran tersebut biar lebih paham, biar lebih kuat ingatan kita. Ada etikanya juga ketika belajar di rumah. Yang pertama, lihat, duduk dengan tertib dan tenang belajarnya, tidak boleh lari-larian di rumah. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Membaca pelajaran yang telah dipelajari, kita baca, kita ulangi pelajaran yang tadi di kelas diajarkan. Kemudian mengerjakan tugas dari sekolah. Kita kerjakan tugas dari sekolah, jika ada pekerjaan rumah atau PR kita kerjakan. Kemudian membaca pelajaran yang akan dipelajari besok. Nah, kita lihat besok nih belajar apa, besok tentang bab apa nih, besok pelajaran pendidikan agama, besok tentang ada belajar, kita baca ada belajar. Biar nanti pas di sekolah, kita lebih paham saat dijelaskan oleh guru. Atau kita tandai saat kita baca buku, kita tandai, ini saya tidak mengerti, berarti besok saya akan tanyakan kepada Bapak Ibu guru. Seperti itu ya. Kemudian meminta bimbingan orang tua atau kakak. Nah, saat kita nggak ngerti, kita tanya, Kak, ini maksudnya apa? Mah atau ayah atau bunda, ini maksudnya apa? Nah, kita tanya, insya Allah mereka bisa bantu dalam proses kita belajar. 7, mempersiapkan buku dan alat tulis. Nah, kita siapkan besok, kita lihat jadwal pelajaran besok. Pelajaran apa hari ini? Besok pelajaran ini. Pelajaran matematika, pelajaran IPS, pelajaran bahasa Indonesia. Disiapkan bukunya. Nanti besok tinggal berangkat. Ya, ini tadi doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas salihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki agar akan kepahaman dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang saleh. Ya, ini doa sebelum belajar. Boleh kalian baca doa sebelum belajar yang lain yang kalian ketahui dari ayah dan bunda atau dari Bapak Ibu guru di sekolah, boleh. Yang penting kita memulai dengan baca basmalah, kemudian kita lanjutkan dengan doa Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas salihin. Baik, kemudian kita lanjutkan. Nah, ini doa sesudah belajar. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Ya Allah,
Sesungguhnya kutitipkan kepadamu apa yang telah engkau ajarkan kepadaku, maka kembalikanlah dia kepadaku di saat aku membutuhkannya. Janganlah engkau buat aku lupa kepadanya, wahai Tuhan pemelihara ayat. Wahai Tuhan pemelihara alam. Jadi kita memohon kepada Allah, kita belajar, kemudian kita titipkan, ya Allah, aku titipkan apa yang aku ajari hari ini. Kemudian kembalikan kepadaku saat aku membutuhkannya. Nah, saat aku ditanya sama guru, saat aku sedang mengerjakan tugas, saat aku sedang ujian, ya, kembalikan ya Allah, aku sudah menghafal. Nah, ini doa penting. Kenapa? Karena doa ini satu-satunya senjata seorang muslim yang sangat ampuh. Doa silahul mukmin. Senjatanya orang mukmin, orang Islam, orang yang beriman kepada Allah berdoa. Sudah janji Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Apapun yang kita minta, apapun yang kita mohonkan kepada Allah, niscaya Allah akan mengabulkan permintaan kita dan permohonan kita. Tinggal bagaimana kita memahaminya, tinggal bagaimana kita berusaha untuk terus menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Baik, anak-anakku, ini yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita senantiasa menjadi pribadi-pribadi, menjadi golongan orang-orang yang menjaga etika dimanapun kita berada, menjaga adab kita dimanapun kita berada, menjaga kesopanan kita, baik sikap ataupun lisan atau ucapan kita tetap jaga agar kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Nah, tentu ketika adab kita baik, akhlak kita baik, akan disenangi oleh orang lain. Allah pun akan menyenangi kita saat akhlak kita baik. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.